Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali ada dalam renungan bersama-sama dengan saya tentunya. Dan kita percaya bahwa kiranya kebenaran firman boleh meneguhkan setiap kita sekalian. Mari kita akan membuka Alkitab dalam Mazmur 7 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan bahwa ketika kita menempuh perjalanan mendaki gunung atau melintasi alam, kita berjalan menurunin lembah dan melewati sawah, menaiki bukit dan menyeberangi sungai. Tentunya kita tidak terus-menerus berjalan. Ada saat-saat di mana Bapak Ibu Saudara dan saya berhenti dan duduk sejenak. Selain duduk dan beristirahat, apa yang kita perbuat pada saat kita berhenti? Kita mempelajari dulu mungkin peta dan lokasi di mana kita berada sekarang. Atau kita tetap berada pada jalur yang sesuai dengan tujuan kita kah? Atau berapa lama lagi jarak yang harus kita tempuh untuk mencapai tujuan? Kita memandang kembali jalur-jalur yang sudah kita lewati dan menengok jalan-jalan terjal dan bukit yang masih harus kita daki. Wah, sudah sejauh ini rupanya perjalanan kita. Dan terakhir, kita membuat evaluasi dan kemudian kita menentukan orientasi. Kita mengkonsolidasi diri. Bapak Ibu Saudara, ada kisah yang menarik yang saat itu dialami oleh Samuel ketika dia menempuh perjalanan. 11-12 lah dengan perjalanan yang ada dalam benak kita. Namun yang ditempuhnya bukan perjalanan biasa. Perjalanan yang sekedar hanya untuk meluapkan kesenangan dalam traveling atau jalan-jalan yang biasa aja, yang biasa kita lakukan. Bukan itu, tapi Samuel sedang menjadi pemimpin perjalanan bagi bangsa Israel, mempertahankan kedaulatan umat Israel dari kuasa bangsa Filistin. Samuel dan rombongannya berhenti. Agaknya di situ Samuel pun sedang membuat evaluasi dan menentukan orientasi perjalanannya serta mengkonsolidasi perombongannya. Lalu Samuel perasaannya menjadi begitu galau, kira-kira begitu ya, ketika ia melakukan hal itu. Menurut catatan Alkitab, Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya. Ia menamai Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer secara harafiah berarti batu pertolongan. Ebenezer adalah sebuah batu pertolongan yang dibuat oleh Samuel dan rombongannya. Dan mereka mengaku bahwa Tuhan menolong perjalanan mereka sampai sejauh itu. Dengan rasa terima kasih, Samuel menyimpulkan evaluasi perjalanannya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dalam Samuel 7 ayat 12 tadi menyatakan bahwa hidup ini adalah ibarat perjalanan. Ada berbagai saat atau momen di mana kita berhenti sejenak dan merenung tentang hidup yang sedang kita jalani. Kita beristirahat dan menarik nafas jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Apa saat-saat itu? Pergantian tahunkah? Atau ketika kita sedang merayakan ulang tahunkah? Atau kita sedang dalam kondisi-kondisi tertentu ketika Bapak Ibu Saudara mengalami fase baru dalam babak hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita di wisuda, memulai pekerjaan baru, pindah rumah dan lain sebagainya. Ada saat-saat momen di mana kita berhenti dan merenungkan apa arti hidup kita sampai sejauh itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perasaan-perasaan apa sih sebetulnya yang bisa menghampiri kita ketika kita masuk dalam masa-masa perhentian seperti ini? Dengan lega kita menarik nafas panjang dan mengaku bahwa walaupun perjalanan kita ini berat dan susah, namun kita tiba dengan selamat di saat ini, di tempat ini. Mungkin saja dalam perjalanan ini kita bisa jadi tergelincir, atau mungkin kita tersandung, jatuh, bangun, bahkan juga mengalami pahit dan getir. Bahkan seringkali mungkin kita juga dibuat babak belur dan banyak luka. Tetapi kita sudah berhasil melewati semua itu dengan selamat. Tuhan sudah menolong kita semua. Tuhan sudah menghantar kita semua sampai sejauh ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebab sebenarnya setiap perhentian patut kita sebut Ebenezer, karena sampai di sini Tuhan sudah menolong kita.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, perjalanan kita toh belum selesai. Ini hanya sebuah perhentian. Seperti saat-saat seperti ini kita berhenti sejenak, kita merenungkan sesuatu, sejauh apa Tuhan sudah bekerja dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, sejauh apa pengalaman hari-hari lalu sudah kita lalui, dan kita masih perlu meneruskan perjalanan, bukan? Tidak berhenti dan kemudian kita stop tanpa melakukan sesuatu. Ada step berikutnya, ada next level dalam perjalanan berikutnya. Kita memandang ke depan, bahwa di depan masih ada lembah lagi, masih ada bukit lagi yang lebih terjal dan mungkin lebih terbentang, lebih luas dari apa yang sudah kita jalani kemarin. Perjalanan ini masih sangat panjang, mungkin ada banyak rintangan lebih hebat lagi, ada kesulitan yang lebih banyak lagi. Jalan di depan memang tidak akan menjadi mudah, bahkan mungkin akan jauh lebih sulit. Bagian yang terberat dan tersulit mungkin justru masih harus kita hadapi. Akibatnya bisa jadi kita merasa lebih cemas, lebih khawatir, dan lebih nggak menentu karena kita nggak pernah tahu apakah jauh lebih berat ataukah kita bisa lebih sanggup menghadapi di depan. Itulah perasaan-perasaan yang wajar rasanya yang muncul di saat kita perhentian. Kita menengok ke belakang lalu kita merasa lega dan bersyukur. Kita menatap ke depan lalu kita merasa cemas dan tidak menentu sebab kita tidak tahu. Karena itu selain menengok ke belakang Bapak Ibu Saudara dan juga menatap ke depan, saat perhentian adalah juga waktu untuk menengadah ke atas dan mempercayakan perjalanan hidup kepada tuntunan tangan Tuhan. Merenung seperti itu pada saat perhentian menjadikan perjalanan hidup bukan sekedar asal jalan dan kemudian asal maju. Perjalanan memerlukan tujuan yang jelas dan motivasi yang kuat. Pada saat perhentian kita melakukan 3 hal yang perlu untuk perjalanan itu, yaitu menengok ke belakang, menatap ke depan, dan menengadah ke atas. Lalu kita merasa mantap, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup memang tidak mudah sekali lagi. Namun kalau kita berani menengok ke belakang, kita menatap ke depan dan menengadah ke atas dengan beriman, maka hidup kita akan terasa jauh lebih ringan dan indah tentunya. Kita jadi merasa bahwa hidup ini indah, kita merasa jadi hidup ini sungguh bermakna. Buktinya Allah sendiri menghargai setiap hidup kita. Ia menolong kita untuk menapaki perjalanan hidup ini. Kita pun juga merasa bahwa hidup ini patut dihidupi. Dalam bahasa Latin, carpe diem artinya petiklah hari. Maksudnya adalah manfaatkanlah hari. Jangan sampai ada yang terlewat tanpa arti. Jangan sampai ada hari menjadi sia-sia hanya karena kita bermalas-malas tanpa memberi isi kepada hari itu. Jangan sampai kita melewatkan hari yang malah menjauhkan kita dari tujuan utama kita. Jangan sampai ada hari yang rusak menjadi rusak karena kita mewarnainya dengan rasa benci atau cuma memikirkan diri sendiri. Jangan sampai ada hari yang terlewat tanpa sukacita. Pengkhotbah juga menulis dalam Pengkhotbah 11 ayatnya yang ke-7. Jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Merenung seperti ini membuka mata kita untuk mengakui Bapak Ibu Saudara bahwa perjalanan hidup ini sebetulnya sangat indah. Karena itu mari kita meneruskan perjalanan ini. Tuhan masih menerbitkan matahari, kita masih bernafas, Tuhan masih memberi umur. Mari kita jalani terus umur pemberian Tuhan ini. Mari kita buahkan umur ini menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita beri isi dan arti pada umur kita ini. Mari kita syukuri segala hal yang masih Tuhan percayakan untuk boleh kita lalui. Bapak Ibu Saudara, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Sebentar kita akan diberkati juga dengan sebuah video yang menggambarkan perjalanan yang begitu gigih dari seekor anak beruang dan seekor beruang sebagai induknya, yang ketika mereka berdua tertatih-tatih untuk sampai pada tujuan, tapi pada akhirnya mereka berhasil. Dan kita bisa melihat, mendapat inspirasi dari video singkat berikut ini.
kiranya video yang barusan kita lihat boleh menjadi inspirasi, tetap berjuang, tetap semangat. Kita tahu bahwa Tuhan gak akan pernah tinggalkan kita. Dia akan terus menolong kita sekalipun jalanan itu naik dan turun. Kita percaya bahwa kuasa Dia yang sanggup menolong kita sampai pada tujuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau pada saat ini kami diberkati. Terima kasih bahwa kalau sejauh ini kami percaya Engkau Allah yang Ebenezer, yang menolong kami sampai pada titik di mana kami ada hari ini. Terima kasih untuk jalan panjang yang mungkin kami lalui di hari yang lalu ketika kami menengok ke belakang. Tapi kami juga bersyukur ketika kami melihat jalan di depan sekalipun kami tidak mengerti. Kami percaya bahwa tangan Tuhan akan menuntun kami seperti hari yang lalu. Dan terima kasih, izinkan kami untuk tetap menengadah ke atas, tanda kami beriman bahwa kami tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.